Setelah sekian lama Long Hao Chen tidak mengunjungi Gunung Suci Kesatria dan sekarang kembali lagi ke sini, perasaannya sangat gembira. Saat berada di depan gerbang, sebuah suara tua terdengar. "Salam Kesatria Emas yang terhormat, bolehkah aku bertanya untuk apa kamu datang?" Dalam kabut cahaya, sosok tinggi terlihat bergerak maju. Tetua ini merupakan salah satu tetua yang menjaga Gunung Suci Kesatria. "Salam tetua, aku di sini untuk memilih tungganganku. Kepala aliansi telah memberiku otoritasnya," ucap Long Hao Chen menjawab dengan hormat. Kemudian dia menyerahkan sebuah gulungan yang sebelumnya diberikan oleh Yang Yohan. Long Hao Chen kembali berkata, "Tetua, namaku Long Hao Chen. Tolong panggil aku itu, tidak perlu terlalu formal." Mendengar kata-kata ini, tetua itu terkejut. "Jadi, kamu sebenarnya Long Hao Chen?" Di depan, Long Hao Chen mengangguk dengan tegas. Kemudian tetua itu kembali melanjutkan, "Baiklah, ikut denganku. Ini seharusnya bukan pertama kali kamu datang ke sini. Jadi aku akan membiarkanmu memilih jalanmu sendiri." Setelah mendengar itu, Long Hao Chen berjalan maju sesuai arah yang telah ditunjukkan. Pemandangan baru dengan sangat cepat muncul dalam pandangan Long Hao Chen. Dengan menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen merasa sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, Long Hao Chen dengan mudah menemukan jalannya ke bagian tengah di dalam Gunung Suci Kesatria. Saat sosoknya melintas, Long Hao Chen menembus langit. Tampaknya hanya perlu beberapa kepakan sayap untuk mencapai puncak gunung pertama. Kemudian dia kembali melebarkan sayapnya dan mulai meluncur jauh ke dalam. Dia memiliki tujuan yang sangat jelas untuk perjalanan kali ini. Dia sudah lama memilih jenis binatang ajaib yang akan menjadi temannya. Meskipun dia benar-benar ingin terus bertarung bersama Hao Ye, keberadaan Hao Ye saat ini sangatlah sensitif. Hanya pada saat-saat genting untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, dia diperbolehkan keluar. Gunung Suci Kesatria sangat luas. Dan bahkan dengan kecepatan Long Hao Chen, dia membutuhkan setengah jam untuk mendekati pusat gunung. Dengan tubuhnya yang melayang di udara, Long Hao Chen menutup matanya dan fokus pada sekitarnya. Samar-samar terlihat beberapa bentuk riak di sekitar kepalanya. Ini merupakan gelombang kekuatan mental yang murni. Setelah beberapa waktu, akhirnya dia menemukan targetnya. Segera dia mengepakkan sayapnya melesat ke depan dengan kecepatan penuh. Setelah dia berhasil melewati pepohonan tinggi dan akhirnya mendarat di tanah, sebuah danau muncul dalam pandangannya. Saat ini lusinan binatang ajaib elemen cahaya sedang minum air, menunjukkan kewaspadaan terhadap Long Hao Chen. Dengan tidak bergerak maju, Long Hao Chen hanya berdiri di sana. Melepaskan esensi cahaya yang murni di sekitarnya menatap hangat pada binatang di depan. Secara bertahap, mereka mulai merasakan fluktuasi cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Dan ekspresi kewaspadaan mereka menghilang secara bertahap. Kemudian mereka mulai menunjukkan kekaguman juga keramahan. "Apakah kamu melihat teman lamaku? Aku sedang mencarinya." Long Hao Chen bertanya pada binatang ajaib ini dengan suara rendah. Dan segera seekor burung berwarna emas sepenuhnya mengangguk dan mendekatinya. Kemudian menyebarkan sayapnya dan terbang menuju ke tempat tertentu. Setelah beberapa saat kemudian, dari jauh terdengar suara bergema. Dan sosok emas terbang dengan kecepatan tinggi. Melihat itu, mata Long Hao Chen bersinar dengan senang hati. Dia benar-benar datang. Dari sana, sekelompok unicorn terlihat. Itu berwarna putih emas dan tanduk emas di kepalanya. Benar, tujuan Long Hao Chen saat ini merupakan Starlight Unicorn, yang dikenal sebagai tunggangan kelas tertinggi bagi kesatria. "Apa kabar temanku? Apakah kamu masih mengingatku?" ucap Long Hao Chen mendekati Raja Unicorn yang memimpin kelompok tersebut yang telah mendarat di tanah. Dan ketika Raja Unicorn melihatnya dengan jelas, sebuah tirai cahaya kemasan segera mengelilingi mereka. Di sana, Long Hao Chen tidak berusaha untuk menghindari. Membiarkan cahaya kemasan itu, kemudian suara Raja Unicorn bisa terdengar.
Tuan, ini benar-benar kamu, putra cahaya yang mulia. Senang sekali aku bisa bertemu denganmu lagi. Sekarang kamu terlihat berkembang dengan begitu cepat. Raja Unicorn ini sangat akrab dengan Long Hao Chen. Membelai dengan lembut, Long Hao Chen kembali berkata, "Teman lama, hari ini aku datang mencarimu." Mendengar itu, Raja Unicorn mengangkat kepalanya. "Mencariku? Apakah ada sesuatu terjadi padamu?" Di depan, Long Hao Chen segera menjawab, "Bukan apa-apa. Aku hanya berharap kamu bisa meninggalkan gunung bersamaku untuk membantuku." Mendengar itu, Raja Unicorn menundukkan kepalanya. "Tuan, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tungganganmu. Selain itu, kamu sepertinya sudah memiliki tungganganmu sendiri." Mendengar jawabannya, Long Hao Chen mengangguk. "Memang benar, aku sudah punya kontrak dengan tungganganku. Tetapi karena beberapa alasan, dia tidak bisa membantuku bertarung dengan ras iblis. Sebagai kesatria, aku tidak bisa berhenti melawan mereka. Karena itu, aku butuh bantuanmu. Aku tidak akan mengikatmu dengan kontrak. Aku hanya meminta pertolonganmu sebagai seorang teman. Hanya kamu yang memiliki elemen cahaya yang paling murni, dan juga hati yang paling bersih. Yang aku butuhkan adalah tunggangan yang memiliki sifat-sifat itu." Mendengar dia mengatakan itu, mata Raja Unicorn berbinar. Dengan ringan mengangguk padanya, dia segera mengerti kebaikan yang dilakukan Hao Chen untuknya. Bertarung bersama Putra Cahaya itu merupakan sesuatu yang ingin dilakukan oleh Raja Unicorn. "Tuan, aku bersedia menjadi rekanmu." Mengatakan ini, Raja Unicorn menundukkan kepalanya. Dengan lembut membelai tanduknya, Long Hao Chen kembali berkata, "Terima kasih teman, mari kita hancurkan kegelapan bersama. Jika di masa depan kamu membutuhkan bantuanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untukmu." Perjalanan ini berjalan dengan sangat lancar. Long Hao Chen menyukai Raja Unicorn ini sejak pertama kali mereka bertemu. Setelah melakukan perpisahan dengan anggota kelompoknya, Raja Unicorn kembali berkata pada Long Hao Chen, "Tuan Putra Cahaya, kita bisa pergi sekarang." Di depan, Long Hao Chen dengan lembut menjawab, "Jangan terlalu formal, kita ini teman. Panggil saja aku Hao Chen, dan aku akan memanggilmu Raja Bintang. Bagaimana menurutmu?" Mendengar itu, Raja Unicorn mengangguk dengan hangat. Di sana, Long Hao Chen tidak segera menaikinya. Mengenakan armor emas terlebih dahulu, kemudian melompat ke punggungnya. Tetapi setelah Long Hao Chen duduk di atas Raja Unicorn, armor emas yang dipakainya seolah-olah meleleh di sekitar tubuh Raja Unicorn. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan. Itu seperti keduanya telah menjadi satu. Selanjutnya, dengan kilatan emas, Raja Bintang mengepakkan sayap di punggungnya, membawa Long Hao Chen melonjak dan terbang ke langit. Saat menunggangi Raja Bintang, Long Hao Chen merasa seolah-olah dia sudah menjadi kesatria langkah ke-9. Namun sayangnya, jarak yang memisahkannya masih sangat jauh. Menurut perkiraan, dia membutuhkan setidaknya 3 tahun lagi untuk dapat menerobos langkah ke-9. Raja Bintang membawa Long Hao Chen ke daerah berkabut di sekitar Gunung Suci Ksatria. Saat dia melayang di atas tanah, Long Hao Chen melompat turun dari punggungnya. Dan setelah berpamitan dengan tetua penjaga, dia akhirnya membawa Raja Bintang keluar dari Gunung Suci Ksatria. Dengan cepat, mereka langsung menuju ke benteng pengusir naga. Setelah beberapa saat kemudian, benteng pengusir naga terlihat pada pandangan Long Hao Chen. Saat ini, Raja Bintang melirik Long Hao Chen. "Hao Chen, aku merasakan bahaya semakin dekat." Mendengar itu, Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. "Bahaya, inilah yang kita tunggu." Dalam hal persepsi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Raja Bintang? Dengan tampilan megah yang dia tunjukkan, bagaimana itu tidak menarik perhatian para iblis? Tetapi Long Hao Chen saat ini telah memakai armor emas yang menutupi seluruh tubuhnya, membuat para iblis ini tidak dapat melihat wajahnya. Dengan persepsi Long Hao Chen, dia merasakan bahwa iblis yang paling kuat yang menghalangi jalannya itu memiliki kekuatan di langkah ke-8. Dan disinilah perjalanan misi 10 juta poin kontribusi akan dimulai.
Raja Bintang terus terbang dengan kecepatan normal, sedangkan Long Hao Chen perlahan menutup matanya. Dengan kabut cahaya yang mulai mengelilingi tubuhnya, itu merupakan teknik penyimpanan momentum. Di kejauhan, 10 sosok mengejar Long Hao Chen. Saat mereka mendekat, langit menjadi semakin gelap. Yang memimpin kelompok ini merupakan Komandan Iblis yang berada di langkah ke-8, sedangkan di belakangnya masing-masing di langkah ke-7. Raja Bintang, percepat terbangmu. Long Hao Chen memberi perintah tepat saat kelompok iblis ini muncul dalam pandangannya. Di sisi lain, melihat musuh mempercepat kemajuannya, Komandan Iblis mengerutkan alisnya. Tiba-tiba mengepakkan sayap di punggungnya, dia melepaskan beberapa cahaya hitam, menembak keluar seperti api hitam dan mendorongnya dengan kekuatan penuh, tanpa mempertimbangkan konsumsi energi spiritualnya. Saat ini, mata Long Hao Chen perlahan terbuka. Ekspresi matanya membawa rasa dingin yang begitu menakutkan. Setelah beberapa saat, Komandan Iblis itu segera menjadi cemas. Kecepatannya benar-benar tidak dapat menyusul. Tetapi tepat pada saat ini, dengan perintah Long Hao Chen, Raja Bintang segera berbalik arah menuju langsung ke arah Komandan Iblis. Melihat itu, Komandan Iblis memiliki senyum yang jahat di matanya. Kali ini dia melihat kesatria itu dengan pedang keemasan yang ada di tangannya. Dia benar-benar merasa percaya diri, seorang kesatria yang hanya memegang peralatan tingkat mulia. Bahkan jika tidak lemah, tidak mungkin menjadi lawan yang hebat. Namun pada saat ini, pedang Long Hao Chen terangkat di atas kepalanya. Kemudian cahaya emas meledak dari pedang tersebut. Pada detik berikutnya, pedang cahaya di tangan Long Hao Chen segera menyapu. Tepi cahaya keemasan yang cerah muncul, tapi itu tampak sangat alami, seolah-olah tanpa energi apapun. Secara tidak sadar, Komandan Iblis menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan tersebut. Tetapi setelah serangan bertabrakan, energi yang sangat kuat segera meledak. Komandan Iblis yang memblokirnya dipotong menjadi 2 di udara, dan kemudian jatuh dari langit. Tidak salah, itu merupakan pembunuhan instan yang hanya membutuhkan 1 serangan. Mulai dari saat Long Hao Chen merasakan kemunculan para iblis ini, dia sedang membuat persiapan untuk pertempuran hingga sekarang. Dan begitu kekuatannya di langkah ke-8 melakukan penyimpanan momentum, orang bisa membayangkan kekuatan hebat dari serangannya. Semuanya telah berjalan seperti dalam perhitungan Long Hao Chen. Dan ketika mayat Komandan Iblis itu jatuh, dia segera menuju ke 9 iblis tersebut. Di sisi lain, melihat kapten mereka mati seketika, ke-9 iblis ini terkejut seperti yang bisa dibayangkan. Tetapi dalam sekejap, Long Hao Chen tiba-tiba melompat dari punggung Raja Bintang. Dan di udara, dia sebenarnya tidak melepaskan sayap spiritual, tetapi melesat seperti peluru bergegas dengan kecepatan penuh. 3 serangan cahaya berwarna keemasan diluncurkan berturut-turut, dengan tangisan menyedihkan meledak bersamaan dengan gelombang darah. Seperti itu, 6 dari 9 iblis dari langkah ke-7 mati seketika. Ini terjadi terlalu cepat. 3 iblis terakhir dari langkah ke-7 benar-benar ketakutan, mereka melarikan diri dengan panik. Namun mereka sudah terlambat. Saat ini, cahaya kemasan yang tebal terus berputar di udara. Itu segera melesat ke arah mereka. Dengan suara pecah, 3 iblis ini terjatuh di tanah dengan kepala yang sudah terpotong. Pertempuran ini hanyalah pembantaian sepihak. Dari awal hingga akhir pertempuran tidak lebih dari 1 menit berlalu. Itu merupakan pertarungan yang sangat cepat. Setelah menyingkirkan pasukan iblis ini, Long Hao Chen tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi naik di punggung Raja Bintang, mengumpulkan mayat iblis dan dimasukkan ke dalam liontin abadi. Kemudian melanjutkan menuju benteng penahan naga. Di kejauhan, Long Hao Chen bisa merasakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Saat ini, iblis telah mengepung kota. Dengan tergesa-gesa, Long Hao Chen segera membawa Raja Bintang ke depan medan perang ini. Sedangkan saat ini, dalam benteng penahan naga, di kejauhan 8 pilar Dewa Iblis terlihat. Itu menyebarkan cahaya yang menyilaukan.
Pasukan besar iblis mengalir seperti air pasang bergegas menuju benteng penahan naga. Masuk akal bagi Kaisar Dewa Iblis untuk menugaskan Dewa Iblis Kematian Saminaga. Meluncurkan serangan dari darat memang merupakan tantangan yang nyata. Jadi serangan udara memiliki peluang yang jauh lebih baik. Sedangkan saat ini di tanah yang memimpin serangan sebagian besar adalah iblis serigala dan juga beruang iblis. Serangan yang dilakukan oleh para pejuang hebat dari ras ini merupakan ancaman besar bagi benteng penahan naga. Tetapi tetap saja sebagai kepala dari 6 kuil Ksatria memiliki banyak rencana untuk situasi tersebut. Di atas benteng sejumlah besar kesatria lapis baja berbaris, berkilau dengan cahaya kemasan yang membentuk pelindung. Mereka telah memblokir serangan demi serangan dari para iblis. Pada saat yang sama, kuil kesatria juga memiliki kekuatan udara terbesar dari aliansi, yaitu pasukan kesatria udara yang sangat kuat. Tetapi karena perang suci ini terus berlanjut, jumlah mereka terus menurun. Sekarang pasukan kesatria udara yang dapat bertarung berjumlah kurang dari 7.000. Jika seseorang melihat situasi dari ketinggian, orang dapat melihat dengan jelas bahwa kedua sisi, emas dan hitam, berhadapan satu sama lain. Dalam hal kuantitas, para iblis menempati keuntungan. Mereka 2 kali lebih banyak dari kesatria lintas udara. Dan yang paling mengerikan, beberapa iblis memiliki iblis neraka di belakang mereka. Iblis neraka memiliki sihir yang sangat kuat, dan mereka ahli dalam meluncurkan mantra yang ditargetkan untuk banyak orang. Sedangkan di sisi lain, di barisan depan pasukan kesatria lintas udara, berdiri sekelompok kesatria berwarna emas dan perak. Setidaknya itu ada 6 kesatria emas dan juga 100 kesatria mitril. Membentuk kelompok ini memimpin pasukan kesatria lintas udara. Kedua belah pihak tampaknya telah mencapai kesepakatan, karena tidak ada seorang ahli langkah ke-9 yang muncul di medan perang. Itu hanya tentara dari langkah ke-8 paling banyak yang hadir. Saat ini, Long Tianjing berdiri di area tertinggi di atas benteng penahan naga. Di belakangnya ada lebih dari 30 orang. Di antara mereka, setengahnya merupakan kesatria armor emas, dan setengah lainnya dalam armor yang mencapai tingkat legendaris. Tanpa ragu, mereka merupakan pasukan inti dari kuil kesatria. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan peralatan lengkap dan siap untuk bergabung dalam pertempuran. Perhatian, pasukan kesatria lintas udara harus turun pada ketinggian 100 meter dan melepaskan serangan serta dukungan. Suara keras Long Tianjing bergema di dalam benteng penahan naga. Penglihatannya telah terfokus pada serigala iblis dan beruang iblis yang mendaki tembok benteng. Dan ketika gelombang pertama beruang iblis memanjat tembok, itulah saat iblis akan meluncurkan serangan udara. Tepat pada saat ini, kilatan dari 8 pilar Dewa Iblis menjadi cerah. Dan samar-samar orang dapat melihat bahwa di dalam 8 pilar Dewa Iblis ini, perlahan-lahan muncul 8 sosok iblis. Yang muncul di pilar iblis terbesar adalah seorang pria berambut abu-abu, yang tampak tinggi dan pucat dibalut dengan baju besi abu-abu. Dia menatap Long Tianjing dari kejauhan. Dewa iblis ini penuh dengan keheningan yang mematikan. Matanya putih berkilau dan wajahnya yang tampak cukup tampan. Sosok ini merupakan Dewa Iblis Kematian Saminaga. Di sisi lain, mata Long Tianjing juga menyala, dengan kilatan cahaya kemasan muncul di dalamnya. Kemudian tubuhnya perlahan melayang di atas tanah. Pancaran biru dan emas tiba-tiba meledak dari belakang membawa sinar cahaya emas kebiruan yang melayang tinggi. Tahta ilahi ketertiban dan hukum yang elegan perlahan mulai terlihat di belakang Long Tianjing. Begitu tahta ilahi muncul, seluruh prajurit benteng penahan naga semuanya mengeluarkan pujian dengan suara yang keras. Bagi kuil kesatria, tahta ilahi bukan hanya alat ilahi, tetapi pilar moral bagi seluruh kesatria. Selama tahta ilahi ada, mereka akan mampu menghadapi musuh yang kuat dengan percaya diri. Di kejauhan, Saminaga mengerutkan alisnya. Kemudian dia bergumam dengan keras. Tahta ilahi ini cukup merepotkan.
Di sampingnya, seorang pria menatapnya dengan hormat, kemudian dia bertanya, "Bolehkah aku pergi?" Orang ini merupakan Dewa Iblis peringkat ke-6 yang dikenal dengan nama Valevor. Jika seorang hanya melihat penampilan luarnya, orang ini terlihat seperti pejuang manusia yang kuat. Kemudian Saminaga menggelengkan kepalanya. "Long Tianjing, orang ini tidak akan menjadi lawan yang mudah. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku bahkan tidak memiliki kepastian untuk bisa membunuhnya. Tata ilahi miliknya terlalu merepotkan. Dengan membiarkanmu pergi, itu akan menjadi sia-sia. Selain itu, ada juga tata ilahi perlindungan dan pertahanan yang hadir di kuil kesatria. Yang itu akan lebih sulit untuk ditangani. Karena Yang Mulia memerintahkan kita untuk melakukan perang dalam jangka panjang. Kita seharusnya tidak melakukan pertempuran habis-habisan." Saat dia mengatakan itu, niat bertarung yang berapi-api di dalam dirinya menghilang. Tak satu pun dari mereka yang menunjukkan inisiatif untuk melancarkan serangan. Tepat pada saat ini, beruang iblis akhirnya selesai memanjat tembok benteng. Sedangkan serigala iblis segera melancarkan serangan panik hampir bunuh diri. Tujuan mereka sangat sederhana, membiarkan semua beruang iblis dengan aman mencapai puncak tembok benteng. Dengan kekuatan pertahanan dari beruang iblis, selama mereka bisa berdiri kokoh di tembok benteng, itu pasti akan memberikan pukulan besar bagi kuil kesatria. Tetapi di sisi lain, formasi cahaya suci dari pasukan kesatria lintas udara yang turun 100 meter memperoleh kekuatan. Selanjutnya, mereka melepaskan lingkaran cahaya berkilauan di kepala para kesatria yang berdiri di atas benteng. Hanyu juga ada di antara mereka. Di tangan kirinya, dia memegang perisai emas dengan pedang di tangan kanannya. Melepaskan serangan perisai, dia dengan kejam menabrak beruang iblis yang baru saja selesai memanjat dinding. Beruang iblis itu juga sangat tangguh. Dengan ledakan keras, baik beruang iblis atau Hanyu dipaksa mundur oleh tabrakan yang hebat. Namun pada saat ini, pedang Hanyu telah menyerang. Itu memancarkan panas putih dari pedang suci. Kombinasi pedang di tingkat legendaris dan keterampilan pedang suci tidak dapat dengan mudah diblokir, bahkan dengan ketahanan fisik dari beruang iblis. Dengan raungan marah, beruang iblis terlempar ke belakang tepat setelah berhasil memanjat ke atas tembok. Dan dia benar-benar marah. Segera palu besi di tangannya terayun. Itu mengarah tepat ke arah Hanyu. Tetapi tiba-tiba segudang cahaya kemasan meledak dalam sekejap. Segala sesuatu dalam jarak 100 meter diselimuti oleh cahaya kemasan. Di dalam jangkauannya, semua serigala iblis dan juga beruang iblis menyemburkan darah dari mulut mereka. Kemudian jatuh runtuh seperti gandum. Melihat sosok emas di depan, mata Hanyu menjadi lembab. Kemudian dia berteriak dengan keras. "Kapten, kamu kembali." "Benar, Long Hao Chen telah kembali. Apakah sudah waktunya bagi pasukannya untuk bersatu kembali?" Teriakan Hanyu sangat emosional. Setelah 1,5 tahun, dia akhirnya bisa bertarung bersama kaptennya seperti sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan kenangan pertempuran sebelumnya bersama Long Hao Chen. Sejak kembali dari pelatihan, dia telah bertempur dalam perang suci ini, menggunakan teknik pertempuran dan kekuatannya untuk membangun dirinya dengan cepat. Meskipun dia belum menjadi kesatria Mithril, dia tetap seorang perwira peringkat menengah dalam benteng penahan naga, bertanggung jawab untuk mempertahankan area yang sangat luas. Di mata para kesatria lain, Hanyu juga sangat luar biasa. Dia terlihat selalu berdiri teguh pada setiap pertempuran yang dia lawan. Namun, hanya Hanyu yang tahu betapa kesepiannya dia yang sudah terlalu lama. Karena dia telah menjadi pemburu iblis, Hanyu seperti kesatria kedua di dalam pasukan. Dia tidak perlu berdiri di depan, dan hanya berfungsi sebagai pendukung bagi Long Hao Chen. Dengan Long Hao Chen di sana, dia penuh percaya diri. Berjuang di bawah perintahnya untuk menyerang musuh bersama, dia tidak perlu banyak memikirkan hal-hal yang lain. Karena hanya mengikuti perintah Long Hao Chen, itu sudah cukup. Tetapi setelah bergabung dengan perang suci ini, dia secara bertahap berubah menjadi seorang pemimpin.
Dia mulai memahami banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin. Setelah terbiasa mengikuti perintah dari Long Hao Chen, dia tidak terlalu menyukai perasaan ini. Berkali-kali dia sama sekali tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya dan harus beradaptasi dengan rekan satu timnya yang lain. Dia benar-benar tidak menyukai perasaan tersebut. Dan sekarang seorang kapten yang dia harapkan akhirnya telah kembali. Memang Long Hao Chen telah kembali. Setelah menyaksikan pertempuran dimulai dari jauh, dia datang secepat yang dia bisa. Selain itu, dia juga memiliki tekanan besar dari misi 10 juta poin kontribusi. Dan pertempuran semacam itu merupakan cara terbaik untuk mengumpulkan poin. Itulah alasan mengapa dia datang dengan terburu-buru. Awalnya Long Hao Chen bersiap untuk bergabung dalam pertempuran di udara. Namun setelah dia melihat Han Yu ada di sana, dia segera mendekat. Mendarat di tanah dalam sekejap dan juga meluncurkan beberapa serangan yang kuat untuk meringankan tekanan pada para kesatria. Han Yu, bagaimana kabarmu? Setelah mengatakan ini, Long Hao Chen segera turun dari Raja Bintang. Melebarkan kedua tangannya, dia langsung memeluk Han Yu. Para kesatria di sekitarnya segera bersorak dengan keras. Mereka tidak mengenal Long Hao Chen, tetapi yang mereka tahu itu merupakan seorang kesatria emas. Dengan kesatria emas yang bergabung dalam pertempuran, tidak hanya sangat membantu dalam hal kekuatan bertarung, tetapi juga memberi mereka dorongan besar dalam kepercayaan diri mereka. Kapten, akhirnya aku bisa bertarung bersamamu. Han Yu sangat bersemangat. Di depannya Long Hao Chen segera menjawab. Han Yu, sekarang kita harus pergi dan menyerang musuh. Kita akan berbicara lagi setelah pertempuran ini selesai. Mengatakan itu, Long Hao Chen melangkah maju dengan langkah besar. Maju menuju tembok benteng, sedangkan Han Yu mengikuti dari belakang. Melihat sosok kapten yang dia banggakan, air mata perlahan jatuh dari wajahnya. Saat ini dapat dilihat bahwa sisi iblis menemukan perubahan di sini. Ketika iblis beruang terus mendaki, Long Hao Chen berdiri tepat di atas tembok benteng. Dengan armor emas miliknya mengeluarkan sinar jingga yang berkilauan. Di kejauhan, Long Tianjing telah lama memperhatikan kembalinya Long Hao Chen. Pada saat dia melihat kembalinya Long Hao Chen bersama dengan Raja Bintang, senyum tipis muncul di wajahnya, kemudian bergumam di dalam hatinya. Raja Unicorn, anak kecil ini, kamu tahu bagaimana harus memilih. Cukup sampai di sini dulu episode kali ini. Tetap tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.